namanya lensa gitu, apa di balik kata lensa gitu. Apa sih ini film? Kenapa sih aku harus nonton? Jadi film ini menceritakan tentang perjuangan saya selama 7 tahun. Aktornya tuh pakai nama asli loh. Atau masih nengok nanti terus dia mempermasalahkan jadi film pertama di Pekanbaru yang terbaik. Iya. Atau besok naik ke bioskop. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat saya. Kembali lagi dengan program kesayangan kita, podcast Genzi Bercerita episode ke-18 bersama saya Ririn dan saya Putri EI dan narasumber kita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selly Marcelina Putri Ananda selaku CEO Direktur dari film yang bernama Lensa 1508. Di sampingnya Dan aku Nabila Rasulia Fitri sebagai manajer produksi film Lensa 08. Jabatannya tinggi-tinggi nih Put ya. Sahabat. Gimana filmnya? Apa nih? Sampai mana nih tahapnya nih? Udah tahap pertengahan nih Kak. Udah kayak emang lagi klimaks-klimaksnya. Iya. Cerita dong, cerita. Iya. Dari Udah tahap berapa persen nih filmnya berjalan gitu? 60%. Ya. 60%? Mungkin. Mungkin. Kenapa bisa disebut? Kenapa bisa ya disebut dengan mungkin? Karena kami ada dua opsi. Aku bilang 60%, dia ngomongnya 70%. Sebutin. Sally kan bilangnya 80% nih. Sebutin 70. Iya. Sebutin garam 70 itu apa? 70 tuh karena kami tuh udah lagi di titik klimaksnya Kak, lagi emang lagi mau produksi film yang emang lagi di atasnya kayak puncak-puncaknya gitu. Kalau dari Nabila nih, kan tadi 80% ya. Coba dulu ceritakan 80% itu di mana? dari mananya. Soalnya ketuanya aja bilang 70%. Betul. Ini manajernya bilang ketuanya nih. Ketuanya nih. Sebenarnya saya tadi bilangnya 70%, tapi kakak ini terdengar 80% guys. Berarti Saya kurang dengar ya guys ya. kurang pendengaran khas kali ini ya guys ya. Kira-kira filmnya ini tentang apa nih? tentang perjuangan. Kan saya tuh udah berdiri selama 7 tahun ya Kak. Nah, jadi film ini menceritakan tentang perjuangan saya selama 7 tahun. Dan emang kan gak semudah ya Kak. Mungkin kalau bayi dia udah mulai jalan. Dan emang gak mudah gitu. Terus SD bahkan kan. Jadi selama 7 tahun tuh perjuangannya dari kayak siapa ayahnya gitu. Kayak suka dukanya. Tadi kita bicara film-film nih kan. Iya. Sobat Chef kita kan gak tahu nih film apa sih. Iya. Terus pasti kita bikinnya lensa. Coba dong ceritain apa tuh lensanya. Kenapa bisa disebut lensa? Nah, Gitu? apa asal usulnya lah. Nah, kan di dulu film itu lensa 1508 teman-teman. Seperti yang kita tahu, ini tuh kan menceritakan tentang 7 tahun selama berturut-turut nih kayak cerita tentang apa, perjuangan apa. Nah, kakak bertanyakan kenapa namanya lensa gitu. Apa di balik kata lensa gitu kan. Nah, di balik kata lensa tuh kita tuh mencerminkan seperti dari sudut pandang kacamata kita tuh mencerminkan tentang tau nggak sih lensa tuh kan bisa diartikan dari kacamata ataupun kamera. Nah sedangkan dari situ tuh kita bisa melihat film itu sejauh mana sih Kak. Jadi arti lensa itu kayak dokumenter film Sabtu perjuangan Sabtu udah sampai mana berdirinya gitu, apa aja sih yang telah dilaluinya. Bisa dengan cerminan gitu ya dari perjuangan saya selama hampir mau 7 tahun. Ya, Nah, kalau 1508 itu apa? Nah, 1508 itu menandakan hari jadinya Chef di bulan Agustus tanggal 12. bicara tentang film nih, kenapa bisa terinspirasi buat film gitu? Kenapa nggak didokumentasikan lewat apa percakapan atau apa cerita kan Iya, bisa cerita. jadi kan kenapa harus film? Atau kan bisa cerita di podcast kita Nah, aja kan? benar. Kenapa harus di Nah, ya. pertanyaan ini sangat signifikan ya. Mungkin aku bakal menjawab mewakili Nabila. Kenapa dibuat film? Kenapa nggak podcast ataupun sekedar IG live ataupun yang fokus lainnya? Mungkin kalau nggak pendapat aku dan teman-teman sekalian, kenapa dibuat film? Karena kita tuh mau mengabadikan Kak. Kita tuh mau mengabadikan momen-momen kita nih Sabtu dan sekirinya tuh dari mana, apa aja sih yang susah gitu. Dan nantinya tuh
aku spoiler ya teman-teman. Dan nantinya tuh di film ini tuh kami tuh membuat film amal nih kak. Film gimana ceritanya film amal nih? Nah, film amal nih kita tuh kan membuat filmnya kak di bulan 8 nih. Bertepatan sama ultanya Sam. Kenapa dia buat film amal? Nah, karena di sana tuh di mana nantinya tuh kami kasih tiket dan tiketnya gratis teman-teman. Bayangin kan, kita nih nonton, mungkin jangan kan nonton beli jarum peniti kan bayar kan, kak nonton bisa gratis sih. Situ kami buat film amal kak, dan di mana nanti situ ada penggalangan dana kak. Nanti dananya tuh diakomodasikan ke panti asuhan ataupun orang-orang yang menurut kami bisa membantunya. Keren ya kan, nanti kita bakal nonton bareng filmnya di bulan Agustus. di akhir nanti. Berarti bentar lagi nih guys, 2 bulan lagi. Gak sabar nih Put. Apa Bahkan aja isinya nih Put? Atau ada sedikit cuplikan ya boleh dong. kan sobat chef nonton nih podcast kita terus kan kayak penasaran ada nggak ya cuplikannya, aku penasaran biar nanti mereka dia mau nonton kan di tanggal 8 bulan Agustus ya. Ya. Bertanya tentang cuplikan, kalian bisa lihat langsung ya sih. Saya Film Production itu kami ada akun Instagram sendiri khusus film Sap, dan kami itu juga di akun Sap ID-nya itu juga ada kok memostingnya. Jadi kalian kayak penasaran dan emang peduli, kalian boleh lihat di akun Sap_ID dan Sap Film Production. Nah, aku masih bingung nih. Kan ini filmnya tentang perjuangan chefnya. Terus ada nih oknum-oknum yang nggak peduli gitu. Iya. Bagaimana cara teman-teman untuk bisa meyakinkan orang lain untuk bisa ini tuh film bakal menjadi pelajaran gitu. Bagaimana cara teman-teman untuk menginformasikannya ya sama yang lain? Nah, kalau menurut saya sih Kak Elkan, bagaimana kan mungkin orang bakal mikir ya, apa sih Lensa 08 itu? Mungkin pertanyaan yang kita nggak tahu, misalnya orang bisa mengontrolkannya kan Kak. Nah, menurut kami meyakinkannya di mana film ini kan bertepatan ultanya Sap ya. Kita seperti yang saya bilang tadi kan tidak tahu nih Kak perjuangannya. Dan di perjuangan itu kan waktunya nggak singkat ya Kak lama. Dan itu juga ada kayak emang keimbasnya tuh emang kayak perjuangannya tuh benar-benar perjuangan Kak, sampai eksternal dan internalnya tuh digabungin Kak. Dan gimana kan di Sap itu juga terdiri dari beberapa orang nih Kak. Nah, terdiri dari beberapa orang itu juga nggak mudah kan Kak nyiapin pikirannya juga gitu. Tapi kan kita bikin masih cuplikan ke orang lain gitu kan, di luar trailernya tuh untuk umum. Betul. Gimana sih mereka bisa yakin untuk nonton? Karena kan itu dari kisah nyata kita. Terus mereka kan juga ada beberapa sebagian orang pasti kayak apa sih ini film? Kenapa sih aku harus nonton gitu? Seberapa yakin? Kami mengaitkannya dengan cara seperti yang telah saya sampaikan tadi, itu adalah film amal teman-teman. Jadi di mana tuh kami tuh mencontohnya kami estimasi itu 100 orang ya Kak, insya Allah. Nah di mana tuh nanti yang mereka nonton itu kan mereka kami kasih tiket Kak. Jadi secara percuma-cuma mereka nonton gitu. Dan di sana tuh nanti seperti yang saya jelaskan tadi Kak, ada penggalangan dana gitu, amal itu. Jadi uangnya tuh bukan untuk kita loh Kak, bukan untuk kitanya gitu, tapi kita langsung di malam itu juga Kak, kita langsung hitung dan langsung diberikan kepada panti asuhan ataupun orang-orang yang emang layak. Ini bakal jadi film bagus banget. Apalagi filmnya siapa sih yang nggak mau nonton gitu ya kan ya. Terus gratis lagi kalau kita nonton di bioskop 35.000. 35.000. Itu gratis Kak. Amal lagi kan. Ya, Siapa sih yang nggak mau nonton? Nah, insya Allah tercapai lah ya targetnya gitu. Di luar itu deh teman-teman pasti lagi kecil-kecil kayak gini kan udah bisa imut ya, udah bisa menjadi pimpinan pembuatan film, apalagi produsernya gitu ya. Dan kita sama manajernya juga. Bersama manajernya. Boleh dong ceritakan asal usul kok bisa jadi seorang manajer? Bisa jadi kan? Iya. Dan kok bisa sih jadi ketua gitu? Cerita coba. Boleh dong. Kalau aku ya Kak, udah saya lihat kan saya dipercaya sebagai CEO saudara sekalian ketuanya kan, itu tuh sebagai kebanggaan kita kan. Siapa tuh nggak hanya SMA Kak, teman-teman sekalian, itu tuh ada bergabung beberapa SMA dan beberapa mahasiswa juga, dan bahkan ada juga yang udah kerja. Nah di sana tuh kan saya dipercayain Kak gitu kan.
Nah, jadi di samping itu walaupun kami berbeda-beda, kami tuh tetap bersama itu juga gitu kayak sebagai diberi kepercayaan gitu. Nah asal usulnya tuh kami dipilih sebagai ketua sama ini seperti kita tahu kan kak kan Sabtu ada kuliah ini gitu kan. Jadi kami sebagai BNT yang kayak emang semalam mungkin masih memiliki waktu yang luang lebih dipercayai gitu. Aku suka film nih. Nah iya juga. Kenapa? Ya, Sebelumnya sekolah di mana? Aku sekolahnya di SMA Teknologi. Kenapa tidak mengambil film? Kan suka film. Justru kalau misalnya kita lebih suka, kita terjun ke dunia itu, dan lebih bagus kan. Dulu sih kak di SMA Teknologi sendiri itu ada film perfilman kak. makanya saya ikut. Iya ikut. Jadi itu tuh kayak emang ada skripnya, ada dokumentasinya, ada kameramen tuh ada. Cuman pas udah tahun 2022 itunya ketuanya tuh lagi itu kak sudah enggak gurunya tuh udah nggak sekolah lagi gitu. Jadi habis itu program sendiri. Jadi pernah juga jadi aktor gitu. Tapi kan kita kan udah nonton di cuplikan ya kan. Trailer. Trailernya. Yang udah tersebar di mana-mana. Dengar-dengar nih aktornya tuh pakai nama asli loh. Itu apakah aman guys? Karena kan aktor itu ada sebagian yang udah tidak ada di sini gitu. Atau masih nengok nanti terus dia mempermasalahkan. Iya. Nah, itu bagaimana menurut teman-teman? Itu kak, kami tuh udah ada kasih estimasi di awal tuh kak. Disclaimer ya. Bersamaan nama tokoh itu tuh tidak disengaja ataupun kayak emang buat gitu belakang gitu. Misalnya ada yang apa namanya, yang komen atau nggak mau nih namanya dipakai gitu, nanti mempermasalahkan itu kayak mana caranya tuh? Sebelum bikin film ini nama-namanya udah izin belum? Karena kan kita nggak tahu nih ketika kita launching filmnya terus booming nih dengan isi-isi filmnya terus dan seorang ini mempersalahkan kenapa sih nama aku dipakai kayak ini kan tentang aku gitu. Terus juga kan ada di situ nggak karakternya nggak baik semua kan, ada karakter jahat terus pasti buka aib atau apalah gitu kan, itu nanti bermasalah nggak sih Rin? Kalau misalnya ada sebagian orang pasti kayak itu merusak nama baik aku sih gitu. Iya. Itu terus misalnya dituntut gitu, itu bagaimana menurut teman-teman? Seperti yang sudah saya katakan, kami udah membuat disclaimer di awal dan juga namanya tuh kami kan cuma satu orang aja gitu. Terus kami kan namanya tuh contohnya Sally gitu. Nama Sally aja nggak pakai kepanjangan. Jadi nama-nama kan nama Sally juga nggak satu ya di dunia. Kan di dunia aja mungkin di Pekanbaru juga nggak satu aja guys gitu. Terus kami juga kalau tentang ada yang kayak sifatnya ada sedikit baik, ada yang buruknya itu tuh emang seperti yang kami bilang tadi itu semua bisa nyata ya teman-teman. Tidak ada di filter ataupun rekayasa tidak. Berarti benar semua nih ya. Misalnya ada ditutup teman-teman bisa langsung ngomong kan yang kenyataan. Tidak betul sih. Iya kan? Kita tutup balik. Ya. Oke. No offset guys. Ya aku juga dari dengar-dengar dari teman-teman kan baru SMA ya. Nah berarti masuk staff organisasi staffnya sudah berapa tahun nih? Terus pasti perjalanannya masih singkat kan gitu. Itu bagaimana cara teman-teman menyesuaikan diri dengan film ini, kan belum tahu kan alurnya bagaimana gitu. Waktu itu pas jadi volunteer untuk bantu-bantu di acara Duta Keselamatan. Nah, baru tahun lalu. Kalau cara untuk menyesuaikannya itu kan kami juga bakalan ada di bimbing gitu kak sama Kak Ojinya langsung. Jadi insya Allah kami bakal bisa gitu menyesuaikan. Berarti 1 tahun sudah bisa menyesuaikan diri di perfilman ini. Masih berusaha kan. Iya, baru kan terus sudah menjadi sejarah sudah mencetak sejarah dari 7 tahun terakhir gitu. Memang keren banget gitu ya kak. Dari Sally-nya? Aku sih waktu itu ada volunteer juga nggak open volunteer itu tuh tahun lalu tapi tahun pertengahan kita apa tuh ya tapi nggak sama-sama negatif juga itu tuh di luar kan kak mungkin pertama kali Sally
yang anak sekolah di situ teman-teman. Dan di situ tuh aku tadi bertanya kan kayak kakaknya gitu kayak kak aku ternyata salah info gitu kan kak, ternyata anak umur sekian sedangkan saya masih di bawah gitu. Terus ternyata kakak saya tuh baik kak, katanya kayak nggak apa-apa ikut aja dulu karena katanya seperti ini. Terus pas udah nggak apa aja dulu gitu, interview aja dulu. Terus pas udah join kan kak, mas interview ada namanya tuh CEO direkturnya sama waktu itu ada ketuanya juga. Nah kakak yang ngomong begini kak, mereka juga kayak emang super juga karena kan berkembang gitu nggak harus usia tua ya kak, bahkan lebih baik itu tuh dari usia dini dari muda ya Harus gitu. tua berkembang Beben, dari Kita muda pun dari bisa awal berkembang. jadi kayak emang super suka gitu. Keren berarti. Tapi kan Pot, kita kan udah ada nih Launching trailernya. trailernya. Udah pernah di tanggal berapa ya Pot kemarin ya? Di tanggal 19 April. Dan kita juga mengundang beberapa orang. Apa sih tanggapan audiens tentang trailer itu? Kalau dari audiensnya, mereka tuh kayak sangat menanti-nantikan teman-teman filmnya. Apalagi kan aktor-aktornya dari teman mereka sendiri. Jadi mereka kayak antusias gitu sama pencapaian sama teman-temannya. Ini baru film pertama ya, bukan baru. Dengar-dengar ada iya booming nih Pak. Insya Allah ya teman-teman, semoga langsung jadi film pertama di Pekanbaru yang terbaik ya. Kota besok naik ke bioskop. Amin. Langsung tayang di seluruh Indonesia gitu. Keren. Berasa bangga gak sih kalau udah memerankan gitu kan. Terus kalau sampai kita kita berbicara mimpi. Kalau misalnya sampai ke mana tuh? Udah di nasional, internasional. Masya Allah. Aminin dulu ya Pot ya. Aku kepo juga nih, sejak teman-teman baru SMA gitu kan, pasti tantangan, rintangan pasti sering dihadapi nih kan. Apa sih permasalahan terbesar yang dihadapi teman-teman saat dalam film ini? Film gitu. Apalagi masih bisa dibilang dini, kecil. Iya. Sebenarnya sih kak, permasalahannya tuh nggak terlalu besar. Cuman kan setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya deh kak. Mungkin permasalahan di filmnya tuh kan kami ada beberapa SLTA ya kak, sekolah juga terdiri di satu juga lumayan banyak. Jadi mungkin kesulitannya hanya di situ sih kak, menyesuaikan waktu bisa adanya gitu. Tapi dari situ juga kami cari jalan keluarnya juga sih kak, karena setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Nabila? Ya sama kak, nyari orangnya. Terus kan kadang juga kan kayak nyari tempatnya gitu, mungkin terkendala di situ sedikit, tapi bakal kita cari pas. Capek nggak sih film ini? Kan udah memerankan hal-hal yang permasalahan gitu kan, konflik yang luar biasa gitu. Capek nggak sih? Bilang kalau aku sih kalau dibilang capek sih enggak ya kak gitu, karena kan untuk berproses ya kak gitu, karena kan ini karya desa. Jadi kayak kalau emang proses jadi lebih baik itu tuh kayak capek tuh di latar belakang dulu aja jauh-jauh gitu. Masya Allah banget ya Putih. Gak ada capek-capeknya berarti ya. Kamu Kenzi apa Gen apa nih kok bertimbal balik banget deh? Mungkin. Berarti dia gak pernah capek di kehidupannya guys. Tapi pernah capek kok. Pernah. Kalau sebagai manusia pasti pernah capek. Siap. Dari Nabila pernah merasa kayak ini gak sih, udahlah capek aku ngerjainnya gitu, gak mau lagi lah gitu. Atau pernah di titik terendah pas ngetek film manajer kan, film terus merasa aduh nggak sanggup nih gitu, pernah nggak sih merasakan hal-hal yang kayak gitu? Kalau sebenarnya awal-awal kayak nggak percaya gitu sama kemampuan sendiri, tapi semakin kesini semakin ya namanya proses, pasti bakalan sedikit capek, tapi ketimpa kok sama yang didapatkan hasilnya, pengalamannya sama semuanya. Tapi kan belum tahu hasilnya bakal kayak mana. Pasti sobat saya penasaran gitu. Mana nanti alur-alurnya. Baiklah sobat saya, mungkin itu saja podcast kita kali ini bersama dua narasumber kita yang hebat, yang sangat luar biasa, masih dini sudah menerjang semua permasalahan di dunia ini. Ya.
Mungkin itu saja. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah bersedia hadir pada Podcast kita ini. kali ini. Dan buat sobat chef jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya betul. Dan juga buat teman-teman semua jangan lupa nantikan film kita di Bulan Agustus. Iya. Nanti kita undang sobat chef semua yang komen bakal kita undang. Jangan lupa komen teman-teman. Mungkin itu saja ya bersama saya Putri Ei. Dan saya Ririn. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.